Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama saya. Yang masih ingat kan, saya adalah guru bahasa Indonesia yang akan mengajar kalian. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berdoa kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita harus belajar melalui daring, tapi rajin-rajinlah membuka video pembelajaran yang saya sampaikan supaya pembelajaran yang telah disampaikan bisa kalian ingat dan kalian pahami. Anak-anak sekalian, bagaimana proses pembelajaran kalian di rumah selama daring? Tetap semangat, jangan kalian putus asa. Kita berjauhan tapi kita selalu tetap dekat di hati. Waduh, bahasanya. Nah, baik anak-anak, semoga hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran lanjutan dari materi sebelumnya. Yang sebelumnya kita mempelajari materi teks deskripsi. Sekarang kita akan pelajari materi cerita fantasi. Wah, kok ada nenek sihir ya yang datang? Loh, ada ibu peri. Wah, kalian tahu kan siapa itu nenek sihir dan ibu peri? Nenek sihir dan ibu peri itu adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fantasi. Nah, kira-kira kalian pasti sudah terpikir ya bagaimana itu cerita fantasi. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki video pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada beberapa. Mau tahu tujuan pembelajarannya? Kita lihat ya. Yang pertama adalah, yang kedua, berikutnya, yang ketiga, tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah anak-anak, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jangan lupa terus menyimak video pembelajaran dengan baik supaya tugas-tugas kalian bisa selesai dengan baik. Mari kita saksikan video berikut ini. Teks fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Berikut ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama, ada keajaiban. 2. Tokoh unik. 3. Bersifat fiksi atau hayal. 4. Menggunakan berbagai latar. Dan 5. Bahasa bervariasi. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks fantasi terdiri dari konjungsi urutan waktu, seperti lalu, kemudian, tiba-tiba, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Kata ganti orang, kata ganti penanya, dan kata ganti penunjuk. Seperti itu, ku, kau, apa, dan nya. Unsur kebahasaan berikutnya adalah kalimat langsung. Dengan contoh, tadi aku melihat ada hantu di kamar, kata Rina. Dan kalimat tidak langsungnya, Rina berkata bahwa dia tadi melihat ada hantu di kamar. Selanjutnya, struktur teks fantasi terdiri dari orientasi berupa pengenalan tentang penokohan, tema, dan alur cerita. Konflik merupakan bagian permasalahan dari awal hingga ke puncak. Resolusi merupakan penyelesaian dari permasalahan, dan ending merupakan penutup cerita fantasi. Cerita fantasi tergolong teks narasi jenis sugestif karena mampu menimbulkan imajinasi atau daya hayal bagi pembaca, yang juga disebut cerita fiksi, cerita hayal, atau cerita rekaan. Untuk contoh teks cerita fantasi bisa kalian lihat dari sini ya. Nah anak-anak, sekarang ayo kita menulis teks cerita fantasi dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menemukan ide. Yang kedua, kita harus menciptakan tokoh. Yang ketiga, menemukan latar waktu, tempat, dan suasana. Keempat, menciptakan alur cerita. Dan yang kelima, mulailah menulis.
Sekarang mari ceritakan teks cerita fantasi buatanmu dengan pertama, membaca dan mendengar cerita dengan seksama. 2. Mencatat hal penting sesuai urutan. 3. Mengembangkan hal-hal penting menjadi narasi dan gunakanlah kalimat sendiri. Bagaimana anak-anak video pembelajaran dari saya mengenai teks cerita fantasi? Nah, pasti kalian sudah belajar dengan baik. Saya berharap kalian selalu bisa memahami video pembelajaran yang disampaikan walaupun tidak secara langsung. Anak-anak sekalian, seandainya kalian ada yang kurang memahami dari apa yang telah disampaikan, kalian bisa bertanya langsung kepada saya, baik melalui WA ataupun sosial media yang lain. Mari kita berbagi ilmu bersama dengan teman-teman yang lain. Saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua karena sudah memperhatikan dan menyimak video pembelajaran dari saya. Saya akan kembali pada video pembelajaran berikutnya dan saya ucapkan sampai jumpa.